Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya. Semoga kalian sehat selalu ya. Nah, kali ini saya akan menampilkan project yang telah saya buat. Tapi sebelum itu, perkenalkan dulu dong. Nah, perkenalkan, nama saya Andreas Ridho Christian dengan NIM 2023-23031. Kita lanjut yuk. Di sini saya akan menampilkan project PHP yang terintegrasi dengan HTML atau sebaliknya ya. Nah, di sini saya akan menunjukkan sebuah kode yang di mana sudah terdapat variabel dan konsep algoritma lainnya. Teman-teman, ada yang tahu nggak sih PHP itu kepanjangan dari apa? Nah, pas banget nih. Karena kalian nemu channel ini, saya akan beritahu. Nah, PHP itu kepanjangan dari Hypertext Preprocessor. Nah, kode PHP ini juga bisa embed loh. Contohnya aja, ketika kita ingin memasukkan ke dalam XHTML, nah, atau bisa disebut kombinasi dari HTML dan XML. Nah, selain itu bisa digunakan untuk membuat situs web yang dinamis. Nah, dinamis itu artinya tidak tetap atau berubah-ubah. Nah, contohnya pada saat mengautentikasi user atau memproses informasi dari form. Nah, dan masih banyak lagi. Nah, kenapa alasan saya ini menggunakan PHP? Ya, tentu saja karena gratis dong. Nah, selain itu juga support di beberapa hosting web. Nah, kita lanjut ya. Seperti yang saya bilang tadi, di sini terdapat variabel. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak sih variabel itu apa? Nah, variabel itu lokasi atau tempat di mana memori menyimpan data sementara. Seperti itu. Lalu yang kedua di sini ada percabangan atau biasa umumnya itu branching. Nah, branching itu ya salah satu konsep dasar di dalam sebuah program pemrograman, yaitu memungkinkan program untuk membuat keputusan berdasarkan kondisi tertentu. Nah, kebetulan banget nih, saya pakai if else jenis dari branching tersebut. Seperti ini, if else. Nah, sebenarnya sih masih banyak lagi ya. Bisa if saja, if else if, atau bahkan kalau misalnya kalian pengen buat banyak atau menu ya, bisa saja pakai switch case seperti itu. Nah, ini saya dari tadi ngomongin soal kode nih. Nah, bagaimana kalian penasaran kan dengan tampilannya? Nah, sebelum itu saya akan mengaktifkannya terlebih dahulu menggunakan SAM. Seperti ini tampilannya. Nah, untuk mengaktifkannya cukup mudah teman-teman. Hanya mengklik tombol start. Nah, kemudian tunggu saja. Nah, jika sudah berwarna hijau, maka sudah siap digunakan. Cukup mudah karena saya sudah mendownload atau menginstal ya. Menginstal ekstensi yang sudah tersedia di VS Code ini. Langsung saja. Nah, seperti ini teman-teman tampilannya. Nah, kebetulan saya membuat
web tentang portal mahasiswa, atau biasa disebut ya kita ini kampus universitas, sebuah universitas. Nah, saya akan menampilkan dan jelaskan tampilan dan kode ini. Nah, branching atau percabangan tadi, kebetulan saya menggunakan tipe data boolean atau true atau false ya. Di sini sudah tertera true. Nah, di sini jika true maka tulisannya dibuka. Jika false maka keterangannya ditutup. Nah, apakah benar? Coba kita buktikan ya. Di sini masih keterangannya dibuka. Coba kita ubah ke false. Bagaimana tampilannya? Nah, seperti ini teman-teman. Sudah berubah menjadi ditutup. Seperti itu. Karena seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa branching itu mengambil keputusan di kondisi tertentu. Seperti itu. Nah, di sini juga ada branching tambahan, yaitu total mahasiswanya. Nih, total mahasiswa berarti di tampilan total mahasiswanya. Di sini lebih dari 1000, dia akan mengatakan kami memiliki jumlah mahasiswa yang besar. Nah, tampilannya benar ya. Seperti ini memang benar tampilannya. Nah, jika kita ubah kurang, tadi kan lebih. Coba kita ubah kurang. Maka apakah akan berubah menjadi keterangannya jumlah mahasiswa kami terus bertambah? Coba ya, kita buktikan. Kita refresh. Nah, di sini sudah berubah ya teman-teman. Jumlah mahasiswa kami terus bertambah. Nah, ini menyatakan kondisi. Nah, kemudian array. Nah, teman-teman, ada yang tahu nggak array itu apa? Nah, array itu bisa disebut larik di dalam bahasa Indonesianya. Nah, array itu sendiri adalah tipe data bentukan yang terdiri dari sejumlah komponen dengan tipe yang sama. Jadi harus yang sama ya teman-teman. Nah, artinya ketika kita menyimpan banyak data, itu harus di dalam satu variabel. Seperti itu. Nah, di sini ada kursus. Coba kita lihat ya, kursus. Nah, kursus. Nah, di sini di bagian kursusnya. Di sini ada keterangan dasar-dasar jaringan. Nah, di sini sudah di dalam satu variabel dasar-dasar jaringan. Nih, dia berwarna biru. Biru tua ya. Nah, paling atas ini dasar-dasar jaringan. Coba kita arahkan. Nah, ini jumlahnya 30. Lalu di sini ada struktur data dan algoritma. Struktur data dan algoritma itu berwarna hijau. Nah, seperti itu. Lanjut. Nah, kita beralih kepada function atau biasa disebut fungsi ya teman-teman. Nah, kenapa ini disebut function? Nah, karena memiliki fungsi ya. Maksudnya enggak, saya bercanda. Maksudnya
function itu ya adalah satu blok kode yang melakukan tugas tertentu atau satu blok instruksi yang dieksekusi ketika dipanggil. Nah, tujuannya apa sih dibuat fungsi itu? Ya kan? Nah, yang pertama itu tentu saja untuk memudahkan dalam membuat program. Nah, yang kedua memang menghemat ukuran program karena sudah mudah dan hemat. Seperti itu tujuannya. Nah, selain tujuannya, maka ada manfaatnya atau keuntungan. Nah, yang pertama itu bisa menguraikan tugas pemrograman rumit menjadi langkah-langkah yang sederhana. Kedua, bisa mengurangi duplikasi kode. Seperti itu. Tapi tunggu dulu. Ada keterangan return. Nah, ini return apa ya? Nah, return itu ialah fungsi dengan nilai balik atau nilai kembali di dalam suatu fungsi yang tadi saya bilang untuk mengembalikan nilai ke dalam fungsi utama. Seperti itu. Lanjut, kita akan membahas di sini ada for each, teman-teman. Nah, for each itu apa sih? Nah, for each itu bagian dari looping. Nah, itu apa sih? Untuk apa sebenarnya for each itu? Nah, for each itu untuk mengiterasi setiap elemen dalam array. Seperti itu, teman-teman. Nah, tadi kan ada function ya, ada return-nya. Tapi kok yang satu ini function-nya nggak ada return-nya. Itu kenapa ya? Karena di sini sudah ada keterangannya bahwa ini termasuk bagian dari prosedur. Seperti itu. Nah, kita beralih yuk ke halaman lainnya. Ini saya menggunakan tampilan mobile ya. Tapi bisa kok di tampilan webnya seperti ini ya, jika teman-teman ingin melihat. Nah, seperti ini. Sebentar saya perbesar dulu ya. Nah, kita masuk ke bagian halaman mahasiswa. Coba kita lihat. Nah, seperti ini tampilannya, teman-teman. Nah, di sini sudah tertulis rata-rata nilainya 89,8. Ini menggunakan apa sih? Coba kita lihat ya dalam kodenya. Berarti kita beralih ke halaman mahasiswa. Nah, kenapa sih tadi kok bisa ini 89? Nah, karena di sini sudah dikalkulasikan beberapa nama yang sudah mendapatkan nilai, yaitu sudah dikumpulkan atau dikalkulasi. Nah, dari function ini, dari total nilai, total mahasiswa. Jadi total mahasiswa dibagi total nilai, seperti itu. Menggunakan for each tadi, looping for each. Nah, ini rumusnya ya, mengembalikan total nilai dibagi total mahasiswa, seperti itu. Atau kebalikannya tadi, maaf saya bilang total mahasiswa atau dibagi total nilai, tapi faktanya total nilai dibagi total mahasiswa, seperti itu. Lanjut ya.
ke halaman sebentar dulu. Sebelum beralih ke halaman lainnya, saya akan menunjukkan bagian profilnya. Ini 4 orang yang sudah memiliki nilai tinggi atau nilai mahasiswa berprestasi. Kita lihat profilnya. Nah, oh iya, teman-teman, di sini saya kebetulan lokal ya untuk membuat video ini. Nah, foto ini sebenarnya bukan dari format JPEG yang saya simpan di directory dokumen, melainkan ini saya ambil dari online, saya tarik. Nah, seperti ini ya tampilannya. Profile. Nah, di sini ada keterangan foto yang dimana saya menggunakan foto dari web unsplash.com. Ini sebuah href yang sudah dikaitkan dengan situs ke dalam lokal. Teman-teman, jika kalian ingin review web ini, saya akan berikan nanti di kolom deskripsi ya linknya. Ini kalau kalian mau akses secara lokal bisa saja, tapi kalau ingin melihat fotonya kalian harus menggunakan jaringan ya untuk melihat foto ini. Oke, kita lanjut ya. Nah, kita kembali ke daftar mahasiswa. Oke, masih lanjut. Nah, lanjut lagi. Nah, kita masuk ke dalam nilai. Nah, di sini ada kalkulator nilai. Nah, saya ingin menginput. Misalnya di sini ada keterangan ya, misalnya kayak kalau misalnya kita mau dapat A, kita harus mencapai 90 sampai 100. Nah, di sini keterangannya performa sangat baik. Jika B itu nilainya 90 sampai nilainya 80 sampai 89. Nah, keterangannya performa baik. Nah, di sini C itu nilainya 70 sampai 79. Keterangannya cukup memuaskan. Yang D ini 60 sampai 69. Ya, artinya kalian perlu meningkatkan pemahaman teori ya, atau bahkan kalian akan lebih giat lagi kalau kalian pengen mencapai nilai yang sempurna. Nah, ini kalau E ini udah tidak bisa karena tidak memuaskan gitu. Coba kita input ya. Misalnya saya mendapatkan nilai 90. Nah, tapi di bagian UTS-nya saya mendapatkan hanya 82 saja. Nah, di sini saya mendapatkan nilai yang standar juga, 85 contohnya. Nah, coba kita lihat ya. Hitung nilai. Nah, saya mendapatkan 85,60 yang berarti mendapatkan grade B. B itu performa baik. Oke, lanjut. Nah, coba kita lihat ya, ini kenapa sih kok bisa sih? Coba kita lihat kodenya ya. Kita lihat grade. Nah, ini kenapa sih? Kok bisa sih ini dikalkulasi? Nah, kita lihat ya. Nah, di sini teman-teman. Karena sini sudah dikalkulasi ya. Misalnya tugas dikali 0,3. Tiganya itu kenapa? Karena tadi ada tugas, UTS, UAS, jadi dibagi 3 seperti itu. Ini keterangannya menggunakan kondisi. Jika ini maka itu sampai seterusnya seperti itu. Dan tadi muncul ya, misalnya kayak tadi 85 sekian tadi yang saya dapat ketika sudah menginput
Ini alert nih ya. Alert itu notifikasi atau pemberitahuan seperti itu. Oke, kita lanjut. Sebentar. Teman-teman, kalian tahu nggak sih? Nah, kalian tahu nggak sih request itu apa ya? Di sini ada keterangannya request. Request method. Nah, request itu apa sih teman-teman? Nah, request itu uh, fungsinya itu digunakan untuk menangani data dari get, post, atau cookie. Ya, ini kurang aman tentunya. Kenapa kurang aman? Karena ketika kalian mengakses itu uh, akan tampil di bagian URL-nya nama Anda seperti itu. Nah, di sini juga ada post. Nah, post itu apa sih teman-teman? Nah, post itu fungsinya untuk mengirim data ke server secara tersembunyi. Nah, tadi kebalikannya berarti ya. Kalau request itu bisa saja nampil nama Anda gitu. Itu nggak aman, data-data Anda akan kelihatan. Nah, tapi sebaliknya kalau post itu data itu akan tersembunyi seperti itu. Tapi ada satu lagi deh kayaknya. Oh iya, get. Kita melupakan get. Nah, teman-teman, get itu apa sih? Nah, get itu untuk mengirim data ke server melalui URL. Tapi ini sama kok kayak yang itu request tadi. Berarti ini kurang aman ya teman-teman. Jadi kalau kalian ingin membuat sebuah input atau form, disarankan untuk menggunakan post karena data Anda tidak terlihat atau tersembunyi. Nah, kita kan sudah bahas nih kode-kodenya. Kita lanjut lagi yuk, lihat tampilannya atau UI-nya. Kita lanjut. Nah, ini bagiannya. Kita belum lihat nih mata kuliahnya. Coba kita lihat mata kuliahnya apa aja ya. Nah, programnya itu ada 3. Jadi ada mata kuliah ilmu komputer, tapi ada beberapa sub dari ilmu komputer ini, atau sub kelasnya dari ilmu komputer ini. Ada pengantar pemrograman, struktur data, dan algoritma, seperti itu. Nah, ini ada teknologi informasi. Nah, tadi yang saya bilang, tadi kenapa pakai get di sini? Nah, ini get kan kode ya, kode kursus. Itu tadi yang saya bilang, dia akan tampil, ya kan, get. Nah, ini menampilkan di sini get. Nah, kode-kode ini seperti itu. Kode-kode dari sebuah mata kuliah. Terus kita kembali ya ke halaman atau tampilannya. Tapi sebelum itu kita lihat dulu nih detailnya nih. Kalian penasaran kan? Coba karena saya suka dengan jaringan, coba siapa sih dosennya? Kita lihat ya. Misalnya kita klik. Nah, sini sudah tertera detail kursusnya atau detail mata kuliahnya. Nah, deskripsinya pahami dasar-dasar jaringan komputer, termasuk protokol dan konfigurasi. Ya, SKS-nya 3, pengajarnya yaitu Profesor Michael Broad. Jadwalnya itu Jumat pada pukul 9 sampai jam 12. Ya, seperti itu. Sini ada daftar sekarang ya. Oh, coba kita lihat daftar sekarang. Nah, tampilnya seperti ini ya. Tapi sebelum itu kita ke bagian halaman utama dulu yuk. Nah, kita klik. Nah, seperti itu. Ini yang tadi
sebelumnya ya, sudah terlihat halaman pendaftaran atau registrasi. Nah, teman-teman, saya misalnya nih ingin mendaftar, saya sebagai calon pendaftar yang ingin mendaftar pada kampus ini, kampus Reds. Nah, ini misalnya saya tulis saja nama saya Andreas Rio. Nah, oke. Tapi sebelum itu kalau misalnya saya nggak mau pakai nomor telepon, bisa nggak ya? Soalnya kan saya privasi nomor teleponnya. Misalnya kayak ini, misalnya Rio deh, ini emailnya. Oke, karena saya tadi suka teknologi informasi jaringan, saya pilih teknologi informasi. Coba kita klik. Oh, belum bisa teman-teman. Ternyata ini harus diisi ya. Ini tahu nggak kenapa ini merah sendiri nomor telepon atau diwajibkan? Nah, ini biasanya disebut dengan required. Nah, required itu apa sih? Required itu adalah kolom yang wajib diisi. Nah, kenapa kok harus diisi sih? Ya karena jika tidak diisi, maka dia tidak akan berjalan ke tahap selanjutnya. Ya, bisa saja karena memang harus dilengkapi terlebih dahulu, seperti itu. Nah, maka ini diwajibkan untuk mengisi, maka langsung saja ya kita isi secara acak nih karena saya sudah mencobanya sebelumnya, sudah acak aja, oke. Nah, ini sudah hijau nih, sudah hijau, harusnya bisa dong ya kan. Coba aja kita langsung daftar. Nah, kita lihat, wah, kok kok ini sih? Oh iya, oh astaga. Ini database ya, saya lupa. Oh, ternyata eh, saya harus mengaktifkannya terlebih dahulu ya, MySQL-nya. Nah, cukup mudah teman-teman mengaktifkannya. Ini kan ada MySQL nih, seperti ini. Nah, ini langsung saja seperti yang tadi, mengaktifkan Apache. Tinggal klik tombol start. Nah, sebentar. Kita klik sekali lagi. Oke, jika sudah, ini kan sudah ya. Oke, langsung saja ya kita refresh. Continue. Nah, teman-teman, jika sudah, maka tampilannya akan seperti ini. Nah, ini sebagai bukti bahwa kita sebagai pendaftar sudah mendaftar. Ini adalah buktinya, seperti itu. Namanya Andres Rio, emailnya seperti ini, nomor teleponnya ini, dan yang saya tadi pilih program studinya teknologi informasi. Nah, teman-teman, jika kalian sudah ada buktinya, maka kalian harus print dong. Cukup mudah ya printnya. Langsung cetak detail. Nah, seperti ini. Langsung save saja. Nah, langsung ke dokumen kalian. Terserah kalian mau simpannya di direktori mana. Seperti itu. Cancel. Cancel. Nah, oke ya. Ya. Nah, sini tadi saya bilang saya menggunakan database dari SQL. Ini ada beberapa tipe data seperti varchar. Varchar itu adalah variabel karakter. Oke. Baik, segitu saja. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.